Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kurikulum 2013. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Salvatore, dengan NIM 2115071013. Lalu ada Putu Gede Widi Mahendra dengan NIM 2115071022. Lalu ada Kadek Yudi Wirawan dengan NIM 2115071007. Ada Ahmad Nur Sodik dengan NIM 2115071003. Ada Imade Sudi Atnyana dengan NIM 2115071011. Lalu ada Iwayan Arsa Arianta dengan NIM 2115071012. Dan yang terakhir ada Iwayan Suartika dengan NIM 2115071015. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada teman kami. Untuk materi pertama yaitu latar belakang kurikulum 2013. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam permasalahan. Salah satu masalah pendidikan negara kita yang masih muncul hingga saat ini adalah adanya kurikulum alternatif yang tidak efektif sesuai dengan perubahan yang diinginkan oleh mahasiswa maupun para siswa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kurikulum menempati tempat yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, terutama sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan sistem pendidikan dan perubahan tersebut dilakukan di atas masalah pelaksanaan program yang sebelumnya yang dianggap kurang optimal, baik dari segi materi maupun segi pembelajaran, sehingga perlu dilakukan pembenahan program. Upaya perbaikan kurikulum harus dilakukan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam sistem pendidikan di Indonesia. Semakin maju suatu negara, semakin maju pula ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, saat ini perlu adanya pendidikan dengan program yang mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berwawasan, terampil, dan berilmu untuk mampu bersaing di dunia. Yang selanjutnya materinya yaitu deskripsi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau sering disebut K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Program ini adalah program akademik yang masih diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau sering disebut kurikulum tingkat tunggal yang telah berlangsung kurang lebih sekitar 6 tahun. Kurikulum 2013 dimasukkan ke dalam masa percobaan pada 2013 dengan membuat beberapa sekolah-sekolah menjadi objek studi percobaan. Pada tahun ajaran 2013-2014, terutama pertengahan tahun 2013, kurikulum 2013 terbatas pada sekolah perintis yaitu kelas 1 dan 4 untuk sekolah dasar, kelas 7 untuk sekolah menengah, dan kelas 10 untuk sekolah menengah atas atau kejuruan. Sementara pada 2014, program 2013 diterapkan di kelas 1, 2, 4, dan 5, sedangkan untuk SMP yaitu kelas 7 dan 8, dan SMA untuk kelas 10 dan 11. Jumlah sekolah menjadi sekolah perintis yaitu 6.326 sekolah di seluruh provinsi di Indonesia. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, yang ketiga aspek sikap, dan yang terakhir adalah aspek perilaku. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang selanjutnya yaitu rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum ini merupakan langkah selanjutnya dalam proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang dirintis pada KTSP tahun 2004 dan 2006, yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum ini perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 4 kategori logis untuk mengembangkan kurikulum 2013.
Yang pertama yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal ini sebagaimana menerapkan 8 standar nasional pendidikan, antara lain standar manajemen, standar biaya, standar infrastruktur, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, standar regulasi kurikulum, standar penelitian, serta standar kompetensi kelulusan. Lalu pertumbuhan penduduk di Indonesia pada tahun 2006 dapat kita lihat dari peningkatan penduduk di usia kerja, di mana penduduk usia kerja dapat menjadi aset besar bagi pembangunan jika mereka memiliki keterampilan dan kapasitas. Tentu saja kekurangannya adalah kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi beban dalam suatu pembangunan. Kemudian tantangan internal. Tantangan internal yang dihadapi dunia pendidikan terkait dengan tantangan masa depan, kebutuhan keterampilan masa depan, kesadaran masyarakat, pengembangan pengetahuan dan pedagogi, serta fenomena yang muncul. Nah, yang kedua yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya dapat terwujud apabila terjadi penggeseran atau perubahan pola pikir dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 diawali dengan identifikasi standar kompetensi kelulusan berdasarkan kesiapan siswa, tujuan dan kebutuhan pendidikan nasional. Jadi ketika kompetensi terbentuk, maka program akan didefinisikan. Hal tersebut terdiri dari kerangka kurikulum inti dan struktur program non-pengajar. Semua memiliki hak untuk membuat program, tetapi program tersebut harus diedit secara nasional. Guru memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan pembelajaran mereka tanpa harus khawatir tentang tugas-tugas persiapan kurikulum yang sangat memakan waktu dan menuntut serta memberatkan siswa dengan guru. Dan yang terakhir adalah pendalaman dan penguasaan materi. Dalam hal ini mempertimbangkan jumlah materi yang masuk ke dalam kurikulum, menghilangkan materi yang penting atau tidak relevan bagi siswa, mempertahankan materi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan siswa, serta tambahan dokumen dengan menambahkan dokumen. Hal tersebut dianggap penting dalam program perbandingan internasional. Baik, slide selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan membahas karakteristik kurikulum 2013, di mana kurikulum ini berbeda dengan kurikulum program sebelumnya, dikarenakan program 2013 lebih menekankan pada mata pelajaran yang berbasis keterampilan siswa. Nah, dan selanjutnya saya akan menjelaskan 5 rancangan karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap dan pengembangan mental dan sosial, serta rasa ingin tahu, kreativitas kerjasama dengan keterampilan intelektual dan psikologis. Yang kedua, sekolah adalah bagian dari masyarakat yang menyediakan pengalaman belajar yang terencana, di mana siswa menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah kepada masyarakat dan menggunakan masyarakat sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dapat meluangkan waktu untuk mengembangkan sikap dan pengetahuan serta keterampilan yang berbeda. Yang keempat, keterampilan yang disajikan berupa keterampilan dasar yang dirinci dalam keterampilan dasar mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu keterampilan dasar, di mana semua keterampilan dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai keterampilan yang disebutkan dalam keterampilan kemampuan dasar.
Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan teman kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan materi selanjutnya yaitu membahas tentang metode pembelajaran kurikulum 2013. Untuk menerapkan metode pembelajaran, guru harus mempelajari metode pembelajaran kurikulum 2013 yang juga dikenal dengan K13. Ada beberapa metode pembelajaran K13 diantara lain yaitu yang nomor satu atau yang pertama yaitu metode pembelajaran example non-example. Metode tersebut mengharuskan siswa menganalisis gambar secara berkelompok dan kemudian mendiskusikan hasilnya. Langkah-langkah dalam metode ini antara lain, yang pertama, guru menyiapkan gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan yang kedua, guru menempelkan gambar ke papan tulis atau memproyeksikan melalui proyektor, dan yang ketiga, guru membimbing dan memberi perhatian siswa atau analisis gambar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok dengan sebanyak 23 siswa, hasil diskusi analisis citra dicatat pada kertas. Yang kelima, setiap kelompok mendapat kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. Guru menjelaskan topik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, di akhir guru memberikan kesimpulan. Untuk metode yang kedua adalah metode pembelajaran picture and picture. Dengan metode ini, siswa akan menyusun serangkaian gambar yang disusun secara acak. Selama proses penilaian, siswa diminta untuk menjelaskan alasan urutan tersebut. Untuk metode yang ketiga adalah metode numbered head together. Metode ini mencakup tugas bernomor. Tujuan dari metode ini adalah untuk mempelajari siswa yang memiliki bilangan dalam kelompok yang berbeda. Kemudian, setiap siswa yang memegang nomor tersebut akan membaginya di antara anggota kelompok atau kelompok lainnya. Untuk metode yang keempat adalah metode cooperative script. Metode penulisan kolaboratif mengajak siswa untuk bekerja berpasangan dan sebagai pembicara dan pendengar masing-masing. Untuk metode yang kelima adalah kepala bernomor terstruktur. Merupakan suatu mode pembelajaran di mana siswa dikelompokkan dengan diberi nomor dan setiap nomor mendapat tugas yang berbeda yang nantinya dapat bergabung dengan kelompok lain yang bernomor sama untuk bekerja sama apabila dalam menyelesaikan tugas mendapatkan kesulitan di dalam kelompok. Untuk metode yang keenam adalah metode Student Team Achievement Division atau STAD. Metode ini mengelompokkan siswa berdasarkan hasil, jenis kelamin, etnis, dan lain-lain. Kemudian, kelompok siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok. Kemudian dilakukan penilaian dalam bentuk tes atau kuis, baik dalam tes ini berkelompok tidak saling membantu. Untuk metode yang ketujuh adalah pembelajaran jigsaw atau metode tim ahli. Adalah salah satu tipe pembelajaran aktif yang terdiri dari tim-tim belajar heterogen beranggotakan 4-5 orang. Dan setiap peserta didik bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain. Untuk metode yang ke-8 adalah Problem Based Introduction atau PBI. Pembelajaran berbasis masalah dicapai dengan menyediakan siswa dengan masalah yang harus dipecahkan. Untuk metode yang ke-9, metode pembelajaran artikulasi. Metode pembelajaran ini menuntut siswa bekerja berpasangan untuk mempresentasikan materi yang diterima dari guru dan secara bergiliran mencatat.
Dan metode yang terakhir adalah metode mind mapping. Dalam metode ini, guru menyajikan masalah kepada siswa, kemudian siswa membuat peta konsep dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran kurikulum 2013. Seperti yang dilaporkan Wikipedia, model pembelajaran adalah setiap pengaturan penyajian bahan ajar yang mencakup semua aspek pembelajaran yang dilakukan guru serta semua media terkait yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Model pembelajaran juga dapat dipahami sebagai cetak biru atau template yang digunakan untuk mengatur materi pelajaran siswa, menyusun kurikulum, dan memberikan instruksi kepada guru kelas dalam pengaturan pengajaran. Model pembelajaran berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, serta sebagai acuan bagi perancang dan guru dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan sasaran pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, ada 3 model pembelajaran yang dijadikan acuan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Ketiga model belajar tersebut adalah yang pertama, model pembelajaran berbasis the problem-based learning. Pembelajaran berbasis masalah PBL adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata untuk dijadikan bahan pembelajaran. Pembelajaran ini lebih kepada siswa agar mereka dapat belajar berpikir kritis dan memiliki keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, model pembelajaran berbasis proyek khususnya model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai bahan pembelajaran. Model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam pengetahuan dan mengembangkan kemampuannya melalui kegiatan tanya jawab dan pemecahan masalah. Pembelajaran ini tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir, tapi juga menekankan pada proses di mana siswa dapat memecahkan suatu masalah dan kemudian mampu menciptakan suatu produk. Dengan demikian, siswa akan mendapatkan pengalaman yang sangat baik dengan berpartisipasi aktif dalam pekerjaan proyek. Yang terakhir, model pembelajaran berbasis discovery exploratory learning atau pembelajaran eksploratif adalah model pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada kemampuan siswa untuk menggali pengetahuan yang diberikan secara mandiri. Dalam model pembelajaran ini, guru dapat membantu dan mengarahkan pembelajaran siswa agar dapat belajar dan berpikir kreatif, mengingat secara guru atau pendidik hanya memberikan materi. Siswa diminta untuk meneliti informasi sebanyak-banyaknya, tujuannya agar siswa dapat memahami topik yang telah dipelajari dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Sekian dari saya berikan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Pendidikan sangatlah penting dalam kehidupan ini. Memang kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan. Oleh karena itu, program harus dirancang semaksimal mungkin untuk memaksimalkan proses pembelajaran. Saat ini, program yang diperkenalkan di Indonesia adalah kurikulum 2013. Program kurikulum 2013 memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kurikulum 2013 Program kurikulum 2013 sangat diminati oleh para pakar pendidikan. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang. Oleh karena itu, kurikulum 2013 dinilai oleh para pakar pendidikan memiliki sejumlah keunggulan. Rincian keunggulan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penting dalam pembentukan karakter. Manfaat pertama dari program 2013 dalam pembentukan karakter adalah kemampuan lembaga pendidikan memaksimalkan karakter peserta didik. Sangat menarik bahwa semua materi pelajaran yang tersedia sangat mementingkan pengembangan kepribadian dan akhlak mulia. Hanya dengan cara ini, karakter anak dapat terbentuk. Yang kedua, memberdayakan siswa agar lebih aktif
inovatif, dan kreatif. Selain memfasilitasi proses pembentukan karakter, kurikulum 2013 mendorong siswa untuk lebih aktif, namun tetap bermanfaat. Program ini dirancang khusus untuk membantu siswa lebih inovatif dan kreatif dalam berbagai hal, terutama ketika berhadapan dengan masalah yang muncul selama proses pembelajaran. Yang ketiga, memperkuat respon terhadap fenomena sosial yang ada. Tidak hanya itu, manfaat lain dari kurikulum 2013 adalah siswa akan dapat merespon dengan cara yang berbeda. Siswa belajar untuk lebih mandiri dan peka terhadap berbagai fenomena sosial di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang nasib dan masa depan negara. Yang keempat, yaitu proses evaluasi dilakukan pada semua aspek. Keunggulan lain yang menarik dari program 2013 adalah memiliki penilaian lengkap jika mata kuliah sebelumnya hanya menilai aspek intelektual siswa, maka angkatan 2013 juga merupakan indeks aspek lainnya. Di antaranya adalah aspek sosial, bahkan agama yang berkaitan dengan kecerdasan, sikap, dan kepribadian. Yang kelima adalah organisasi yang dapat manfaat dari dukungan pusat. Selain keunggulan di atas, program ini memiliki keunggulan lain yang perlu diperhitungkan. Dengan kata lain, merupakan dukungan dan arahan langsung dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, konsepnya lebih sederhana dan memungkinkan koordinasi yang baik dengan bagian tengah. Pusat ini menyediakan instruksi instalasi langsung. Nah, yang terakhir yaitu mendorong guru lebih kreatif. Sebagai fasilitator kurikulum 2013, juga mendorong guru untuk mengajar siswanya agar lebih kreatif. Pada saat itu, inovasi dan pendidikan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa topik ini dikomunikasikan dengan baik dan dapat dipahami oleh siswa. Dalam hal ini, penting bagi guru untuk berpikir terbuka dan berusaha memperbaiki diri. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kekurangan dari kurikulum 2013. Meskipun program 2013 memiliki banyak kelebihan, tentu saja tidak ketinggalan zaman karena kelemahannya. Ada beberapa kelemahan yang dimiliki program ini. Kelemahan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari unsur inkompetensi guru, unsur materi pembelajaran bagi siswa, hingga faktor sekolah dan forum pemerintah. Berikut adalah beberapa titik lemah dari program ini. Yang pertama, guru tidak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum 2013. Kelemahan yang pertama adalah guru cenderung tidak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, sedangkan guru adalah departemen yang berinteraksi secara eksklusif dengan siswa. Oleh karena itu, sebaiknya program disusun dalam kaitannya dengan pekerjaan guru. Hasilnya akan menjadi pepatah sinkron menggunakan kondisi lapangan. Kemudian yang kedua, banyak sekolah yang masih melaksanakan KBM konvensional. Selain itu, kelemahan dari program tahun 2013 ini adalah masih banyak sekolah atau forum pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara normal, meski KBM biasa tidak boleh diterapkan pada program ini. Program 2013 membutuhkan metode dan konsep pembelajaran yang baru dan inovatif dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga, jumlah guru yang belum siap mental. Kelemahan lain dari program ini adalah banyak guru yang ternyata masih belum siap mental untuk menghadapi program baru ini. Salah satu penyebabnya adalah guru yang tidak berkualitas dan mumpuni untuk mengajar. Akibatnya, pencapaian berdasarkan program ini menjadi terhambat. Untuk itu, diharapkan adanya pelatihan dan bimbingan khusus bagi semua guru. Kemudian yang keempat, guru banyak salah paham karena tidak menjelaskan. Selain beberapa kelemahan yang disebutkan di atas, ada kelemahan lain yang perlu dinilai dan diperbaiki, yakni banyaknya guru yang belum sempurna pengetahuannya tentang konsep program ini. Oleh karena itu,
Guru tidak memberikan informasi materi karena penekanan pada konsep pembelajaran aktif dan mandiri yang diusung program ini. Selanjutnya yang kelima, terlalu banyak materi yang harus dikuasai oleh siswa. Kelemahan kurikulum 2013 selanjutnya adalah terlalu banyak materi yang diberikan kepada siswa. Bahkan banyak yang menduga bahwa beberapa materi pembelajaran terlalu berat untuk kelompok usia ini. Oleh karena itu, beban belajar siswa semakin lama semakin berat, dan itu akan mengakibatkan siswa yang tidak memenuhi syarat ketertinggalan. Kemudian yang terakhir, lebih sedikit sekolah mandiri. Pada program 2013 juga memiliki kelemahan sendiri berdasarkan kemandirian forum. Sekolah sangat mandiri, bisa memilih programnya sendiri, sedangkan pada program 2013, semua bahan ajar dan program harus mengikuti pusat. Hal ini membuat sekolah menjadi kurang aktif dalam mengembangkan kekhasan forum. Nah, jadi beberapa kekurangan dari program 2013 di atas menunjukkan bahwa banyak aspek dari program ini yang masih belum diperbaiki agar menjadi lebih baik dan lebih efisien setiap tahun. Lembaga pendidikan harus berperan aktif dalam kreativitas dan inovasi agar menjadi sekolah yang lebih maju dan tidak ketinggalan. Selain kelebihan dari kursus 2013, kursus baru ini menunjukkan bahwa masih banyak keterbatasan yang perlu diperbaiki. Di atas segalanya, bagaimana guru dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka untuk menerapkan konsep kurikulum 2013 dengan benar. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis sains yang bertujuan untuk mempersiapkan lahirnya generasi emas bangsa Indonesia, dengan sistem di mana siswa lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. Sebagaimana berikut, tantangan internal. Tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengolahan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Lalu untuk tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Jadi tujuan pengembangan kurikulum 2013 juga seperti yang dikemukakan di berbagai media massa, bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Baik, sekian terima kasih, dan berikut tadi merupakan penjelasan dari kelompok 1. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.